Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Rahmayati selaku guru pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rianti Oktaviana dari kelas 11 IPS 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan hinayahnya. Salawat berserta salam kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Baiklah, di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudulkan Menggali Potensi Diri. Banyak cara untuk menggali potensi diri, yaitu salah satunya dengan cara kita mengetahui bakat atau kemampuan yang kita miliki. Cara untuk mengetahui bakat dan kemampuan yang kita miliki yaitu kita harus mengenal terlebih dahulu diri kita sendiri. Banyak orang atau diri kita sendiri sulit untuk mengembangkan bakat yang ada pada diri kita. Padahal kita sudah mempunyai bakat dan minat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertanam di dalam diri kita. Kalau saja kita sadar, maka kita akan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan potensi diri itu akan tumbuh dengan sendirinya. Faktor terpenting untuk mendorong menggali potensi diri anak yaitu orang tua. Dengan cara berkonsultasi langsung dengan anaknya. Selain dapat meningkatkan keharmonisan, juga dapat memicu sebagai semangat anak untuk terus-menerus menggali potensi diri yang ada pada dalam dirinya. Menggali potensi diri juga bisa kita ikuti ekstrakurikuler atau organisasi yang ada pada sekolah kita. Contoh kecilnya saja, misalnya kita mengikuti atau mendaftarkan diri sebagai perangkat kelas. Ada contoh anak yang tidak sengaja ia tahu bakat tetapi tidak ia kembangkan. Contohnya, satunya yaitu misalnya ada anak yang mengikuti lomba matematika, tetapi dia kalah di dalam lomba tersebut. Yang waktu ada praktek seni budaya yaitu bernyanyi. Di situ suara dia itu sangat-sangat merdu dan nilai dia paling atas. Secara tidak sengaja dia sudah mengetahui bakat dia tuh di mana, tetapi dia tidak mengembangkannya dan tidak menyadarinya. Faktor yang sangat berpengaruh dalam potensi kita adalah mengembangkan hobi. Nah, jika hobi kita bernyanyi, maka kembangkan saja hobi kita. Jangan hobi yang tidak kita senangi atau kita hanya mengikuti orang lain, ikut-ikutan atau gengsi kepada teman kita. Melainkan hobi itu kita jalankan dengan senang hati dan dengan cara kita mencoba hal-hal baru atau kita mengembangkan hobi kita, maka akan senantiasa kita tuh akan meningkatkan potensi diri kita itu secara mandiri. Potensi diri itu sangat berpengaruh pada pergaulan. Jika kita bergaul kepada anak yang nakal, bandel, maka kita akan ikut-ikutan nakal dan bandel. Tetapi jika kita mengikuti anak yang pintar, rajin, maka kita akan ketularan juga rajin dan pintarnya. Di diri itu juga sangat penting di dalam diri kita dan masa depan kita. Karena jika kita terbiasa dengan tantangan atau hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan, maka kita akan bertumbuh pesat dan akan cepat meraih kesuksesan. Namun, banyak juga orang yang puas dengan potensi alami yang telah ia miliki. Cenderung mereka hanya ingin bergaul dengan bangsanya saja, tetapi tidak ingin bergaul dengan orang lain. Perlu diingat bahwa kita itu makhluk sosial yang perlu bantuan dengan orang lain, dan kita juga tidak terus-menerus berada di atas, melainkan kita juga akan berada di bawah. Karena itu,
Biasakanlah kita menjadi orang yang baik hati dan saling menolong, itu penting. Karena ya dibilang tadi kita makhluk sosial itu butuh orang lain. Jika kita tidak memiliki sifat tolong menolong, jika kita berada di posisi yang sedang sulit, maka tidak akan ada orang yang ingin menolong kita. Pernah cepat puas dengan apa yang Anda miliki saat ini, karena kita tidak tahu apa yang terjadi keesokan harinya. Bisa jadi yang kita miliki hari ini atau yang kita gali hari ini, keesokan harinya tidak ada. Kehidupan itu banyak halangan dan rintangan yang harus kita lalui. Sekian ceramah dari saya. Semoga ceramah ini dapat di pelajaran bagi kita semua. Jika ada salah kata atau kurang berkesan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.